Demokrasi tidak runtuh tiba-tiba, ia melemah lewat aturan yang dibiarkan rusak. Mengapa RUU Pemilu yang tak kunjung dibahas bisa berujung pada otoritarianisme? Tulisan Sana Jafri dan Yves Warburton menyebutkan, pasca pemilu 2024 kemarin, Indonesia sudah berada di bibir jurang demokrasi, atau apa yang mereka sebut sebagai on the edge of competitive authoritarianism. Konsep ini dipinjam dari Stephen Levitsky dan Lucan Way, yang bilang bahwa competitive authoritarianism merupakan kondisi ketika demokrasi yang secara prosedural ada melalui pemilu, namun pemilunya justru tidak kompetitif. Berkaitan dengan itu, laporan FIDEM tahun 2025 memasukkan Indonesia ke wilayah grey zone autokrasi. Padahal, sejak reformasi, Indonesia selalu diklasifikasikan sebagai elektoral demokrasi, walau dengan banyak catatan. Pemilu 2024 menjadi turning point trajektori demokrasi kita, sehingga banyak lembaga yang mengukur tipe rezim seperti FIDEM tidak lagi menempatkan Indonesia sebagai demokrasi. Banyak banget catatan buruknya, mulai dari kontroversi putusan MK soal pencalonan Gibran, penyalahgunaan sumber daya negara, juga mobilisasi aparat hingga rendahnya integritas penyelenggara pemilu. Lalu, apa yang sebenarnya membuat kondisi ini bisa terjadi? Persoalan utama tentu terletak pada perilaku elit politik yang tidak demokratis. Namun, Undang-Undang Pemilu kita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jadi enabler. Undang-Undang Pemilu tidak menyediakan aturan main yang membuat pemilu kita kompetitif. Misalnya, kita nggak punya aturan main yang jelas yang membatasi petahana untuk menyalahgunakan kekuasaannya dalam pemenangan di pemilu. Selain itu, sistem pemilu kita masih jadi enabler masifnya politik uang akibat kompetisi yang dipersonalisasi. Hal ini membuat fokus pemilih kabur antara peduli pada kampanye programatik atau yang transaksional. Oleh karenanya, beragam evaluasi pemilu 2024 yang membuat demokrasi Indonesia mundur jauh ke belakang harus diperbaiki. Dan mulainya dari revisi Undang-Undang Pemilu. Dengan itu, kita bisa memperbaiki aturan main pemilu sehingga kita bisa mempertahankan integritas pemilu. Tapi, seberapa berbahaya sih kalau aturan ini terus dibiarkan tanpa perubahan? Knudsen dalam tulisannya menyebutkan, pemilu nggak cuma yang demokratis. Dia juga bisa jadi pemilu otokratis, terutama bila tidak kompetitif, seperti kata Levitsky dan Way tadi. Di negara otoriter, pemilu otokratis bahkan punya efek jangka panjang terhadap stabilitas rezim. Efeknya bertahan bahkan 65% dalam waktu 5 tahun. Mengapa? Karena pemilu otokratis digunakan rezim untuk mengkalibrasi ulang kekuatannya dan oposisinya. Selain itu, pemilu juga digunakan para diktator untuk memanipulasi legitimasinya dari publik, terutama bila aturan mainnya nggak demokratis dan pemilunya nggak kompetitif. Pemilu 2024 yang buruk kemarin juga bisa dilihat sebagai cara manipulasi legitimasi rezim, serta memperbaharui perjanjian klientelistik dengan aktor oposisi. Makanya kita lihat, kabinet hari ini sangat besar dan digunakan untuk mengakomodir partai-partai yang masuk dalam koalisi. Makanya reformasi pemilu jadi krusial untuk menghadirkan pemilu yang luber jurdil dan kompetitif. Kalau agenda ini masih diabaikan, nasib pemilu 2029 mendatang bisa jadi mengulang cerita kelam di pemilu 2024. Makanya, yuk kita dukung revisi Undang-Undang Pemilu dan mendesak para pembentuk undang-undang untuk segera membahas RUU Pemilu ini. Cheers!